Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia yang kita tempuh sekarang ini adalah kehidupan yang sementara. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kefanaan dan ketidakkekalan kehidupan dunia ini. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, seandainya mereka mengetahui. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, Allah menyuruh kita untuk berilmu, ilmuilah atau ketahuilah, yakinilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Allah sebut kehidupan dunia dengan permainan dan senda gurau karena kehidupan dunia bukan kehidupan yang hakiki. Namanya permainan dan senda gurau pasti akan selesai. Orang namanya bermain-main tidak lama. Bermain-main kemudian akhirnya selesai permainan tersebut. Bersenda gurau kemudian tidak lama selesai senda gurau tersebut. Demikianlah kehidupan dunia. Karenanya Allah samakan dengan hujan yang tercurahkan di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Ya, kehidupan dunia itu ibarat seperti air hujan yang tercurahkan di atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, hijau indah dilihat, ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan dunia itu hijau, manis untuk dirasakan dan hijau sejuk, enak untuk dipandang. Dan itu kehidupan dunia. Makanya Allah katakan, ya, nabatuhu a'jabal kuffara nabatuhu. Maka tumbuhan yang hijau tersebut menyenangkan penanamnya. Orang-orang yang nanam melihat tumbuhan yang hijau menyenangkan, menakjubkannya. Akan tapi ketakjuban tersebut tidak berlangsung lama. Kata Allah, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Kemudian dia mengering, maka kau lihat warna hijau tadi berubah menjadi warna kuning, tsumma yakunu hutama, kemudian hancur. Ya, kemudian sebagaimana pohonan kemudian tumbang, kemudian daun-daun menjadi hancur, tadinya hijau kemudian kuning, kemudian hancur. Itulah kehidupan dunia. Setelah itu di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu, perhiasan yang menipu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia, bahwasanya meskipun indah, meskipun lezat, tetapi dia hanyalah permainan sementara, fana, kemudian sirna. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya fananya dunia ditinjau dari dua sisi. Pertama dari sisi dunia itu sendiri, dan kedua dari sisi kitanya, dari sisi manusianya kita ini, kita sendiri fana. Artinya apa? Dunia, kenikmatan dunia bagaimanapun eloknya, bagaimanapun indahnya, dia tidak akan abadi. Rumah yang dibangun, istana yang dibangun akan hancur, mobil yang mewah yang dibeli akan rusak, ya. Dan demikianlah kehidupan dunia yang lainnya, kenikmatan dunia yang lainnya tidak akan selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, taruhlah kalau kenikmatan yang kita miliki bisa bertahan lama, rumah yang kita miliki bisa bertahan 200 tahun, 300 tahun, mobil yang kita miliki bisa bertahan mungkin 100 tahun, toh kitanya tidak akan lama. Kitanya tidak akan lama. Oleh karenanya tadi firman Allah, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara thumma nabatuhu thumma kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju." Ibarat air hujan yang tercurahkan di atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan hijau. Ini perumpamaan yang cocok bagi kenikmatan dunia dan juga cocok bagi kitanya manusia sendiri. Sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir. Ya, demikianlah kehidupan manusia, seperti tumbuhan yang hijau. Kita manusia sekarang dalam keadaan kondisi kuat, dalam kondisi tatkala masih muda, dalam kondisi gagah, kuat, namun lama-lama mulai lapuklah tubuhnya. Mulailah dia menua, mulailah dia keriput, rambutnya mulai memutih, ya. Sebagai pertanda bahwasanya dia akan sirna, dia akan fana. Oleh karena saya katakan, fananya dunia ditinjau dari dua sisi. Sisi pertama, dari kenikmatan dunia tersebut tidak akan selama-lamanya. Kalau toh kenikmatan dunia tersebut, rumah kita 200 tahun, 300 tahun tidak akan hancur, kitanya tidak bisa menempati selamanya. Umur kita terbatas. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya,
a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Hanya sedikit. Oleh karenanya saya ingin tanya dan sering saya tanyakan kepada para hadirin, siapa di antara para hadirin yang umurnya lebih dari 70 tahun? Tolong angkat tangan. Bukan sedikit, tidak ada. Tidak ada. Yang lebih dari 60 tahun tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, Masya Allah. Sedikit juga. Yang lainnya masih muda. Ya. Namanya kehidupan dunia permainan. Main-main 60 tahun, main-main 70 tahun, terus game over. Orang-orang yang sudah di atas 60 tahun, orang-orang yang di atas 70 tahun, ingatlah sebentar lagi game over. Nggak bisa main terus. Demikian juga yang muda-muda, jangan merasa game over belakangan. Bisa jadi yang lebih muda lebih duluan game over daripada yang tua. Akan tapi biasanya yang sudah tua ini lebih dahulu biasanya. Oleh karenanya yang sudah tua-tua jangan terlalu pede ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kehidupan dunia ya. Bahwasanya tidak akan lama permainan kita sedang senang-senang, Allah ibaratkan dengan permainan, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia ini, dari harta, ya, tidak akan menambah umur kita sedikit pun. Tidak akan menambah umur kita meskipun 1 jam, bahkan 1 detik pun tidak akan ditambah. Tidak sebagaimana persangkaan orang kafir yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah." Seorang yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Harta yang kita kumpulkan, rumah mewah yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki tidak akan menambah umur kita sedikit pun, tidak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah tiba ajal, maka tidak akan ditambah, dimajukan atau dimundurkan, tidak ada. Jika tiba waktunya, maka semua akan kita tinggalkan. Itulah hakikat daripada kehidupan dunia. Oleh karenanya seorang muslim harus sadar bahwasanya kehidupan dia hanyalah sementara. Ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya inna dunya qad irtahalat mudbirah. Dunia semakin menjauh, kata Ali bin Abi Thalib. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Sementara akhirat semakin mendekat. Kita semua sekarang berada di atas rel menuju kepada pintu kematian. Seluruh kita tanpa terkecuali. Dan tidak ada yang keluar dari rel tersebut, semuanya menuju pada pintu kematian. Kenapa? Akhirat muqbilah, akhirat semakin mendekat. Kita semakin mau sampai ke tujuan kampung kita yang sesungguhnya, itu kampung akhirat. Wa likulli wahidin minhuma banun. Dan setiap masing-masing ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Al yauma amalun bila hisab. Yang sekarang ada amal tanpa ada hisab. Ghadan hisabun bila amal. Adapun esok hari yang ada hanyalah hisab, tidak ada amal soleh yang bisa kita lakukan lagi. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala tidur kemudian nampak bekas di atas tikar, kemudian nampak bekas tikar tersebut di tubuh beliau, maka sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan kasur bagi engkau?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia?" Kata Nabi SAW. Apa urusanku dengan dunia? Bukan berarti kasur itu haram, tapi Rasulullah SAW tidak jadi masalah. Apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi SAW. Mali wali dunia. Innama mathali fid dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang pengembara yang melewati sebuah pohon, kemudian dia istirahat di pohon tersebut, di bawah naungan rindangnya pohon tersebut, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat perumpamaan saya dengan dunia, kata Nabi SAW. Artinya hanya sebentar. Dunia itu hanya sekejap mata, tahu-tahu kita tinggalkan. Karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau hidup di atas muka bumi ini seperti seorang yang asing atau orang yang sekedar numpang lewat. Namanya orang asing itu, orang asing dia tidak menetap di tempat tersebut. Misalnya saya bersafar ke Madinah, tinggal di Madinah. Ya, saya orang asing, saya hidup cuma seadanya di sana.
Buat apa kemudian namanya orang asing? Buat apa kemudian dia sibuk meninggikan istananya sementara dia tahu dia akan tinggalkan tempat tersebut? Itu bukan tempat dia. Dia akan pulang. Kalau dia buat apa dia kemudian beli mobil yang mewah-mewah? Kalau dia ingin beli mobil mewah, dia beli di kampung dia yang akan dia tinggal selamanya. Kalau dia ingin bangun rumah mewah, dia ingin bangun di kampungnya, itu yang dia lakukan. Adapun yang ada di negeri perantauan maka hanya sementara, maka dia hanya hidup seadanya, tidak perlu terlalu mewah ya. Kemudian juga kalau ada orang lebih mewah dari dia, dia pun tidak hasad. Dia pun tidak dengki. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia akan tinggalkan ini bukan kampung dia, bukan kampung dia. Oleh karenanya para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tinggal di dunia, tidak dilarang kita membuat istana di dunia, silakan. Tapi ingat istana tersebut akan kita tinggalkan. Yang lebih penting adalah membangun istana di akhirat. Yang lebih penting adalah membangun istana di akhirat. Itu yang lebih penting daripada istana kita di dunia. Maka seorang jangan sampai terlalaikan, sibuk membangun istananya di dunia yang akan dia tinggalkan. Kemudian dia lalai membangun istananya di akhirat yang akan dia tempati. Maka jangan sampai salah membangun istana di akhirat. Jangan sampai bikin istana di neraka. Bikin istana di surga yang benar. Bikin yang benar, ya. Bikin yang serius, karena itu tempat yang akan kita tinggali. Kalau salah bikinnya di neraka bahaya. Bikin istana di akhirat. Rasulullah SAW tidak pernah melarang kita untuk membuat rumah, meninggikan rumah kita, tidak ada larangannya. Tapi yang Rasulullah larang jangan sampai, atau Allah larang jangan sampai kita tersibukkan dengan membangun istana di dunia sehingga lupa untuk membangun istana di akhirat. Allah puji orang-orang yang mereka berdagang, berjualan, bertransaksi. Allah puji mereka jika mereka mengingat akhirat. Jika transaksi mereka, jika jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Allah puji lelaki, kata Allah, para lelaki yang mereka tidak terlalaikan dengan jual beli mereka, dengan transaksi mereka, dengan perdagangan mereka. Para lelaki ini tidak tidak terlalaikan dari menegakkan salat, dari membayar zakat, dari mengingat dahsyatnya hari akhirat di mana mata-mata akan bergetar, kemudian jantung-jantung juga akan bergetar. Hari yang sangat dahsyat tersebut. Artinya kehidupan dunia boleh, dan ini yang hebat orang seperti ini. Allah tidak sedang memuji orang yang di masjid terus. Ya, di masjid terus baca Quran terus, kemudian tidak kerja, tidak. Tapi orang kerja butuh, dia harus kerja, dia punya tanggung jawab. Tapi yang Allah puji orang seperti ini, yang dia kerja, dia berjual beli, dia bertransaksi, tetapi dia tidak lupa untuk membangun istananya di akhirat. Tidak lupa membangun istananya di akhirat. Seorang yang dia bekerja tetapi hatinya rindu untuk ke masjid. Begitu dikumandangkan azan maka dia semangat untuk ke masjid. Bukan sebaliknya, seorang yang lagi kerja, lagi transaksi, tahu-tahu azan, waduh sudah azan lagi. Sudah azan. Azannya terlalu cepat. Artinya bukan begitu, tapi sebaliknya. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita ya jangan pernah terpedaya dengan kehidupan dunia ini, ya. Bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan, sebagaimana ya syair yang masyhur yang dikatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Hendaknya kau berbekal dengan ketakwaan. Sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah masih bisa hidup sampai pagi hari, ya. Di antara sunnah yang sering kita tinggalkan, sunnah menulis wasiat. Padahal di antara faedah dari sunnah tersebut, kalau kita tulis wasiat, kalau saya meninggal, kita mau nulis kalau saya meninggal malas. Kalau saya hidup, saya mau ini lagi, mau anu lagi. Itu cita-cita kita. Padahal kita disunahkan nulis apa? Wasiat. Itu di antaranya untuk kita supaya tidak terpedaya dengan dunia. Bahwa ini hanyalah fana, akan hilang. Jika telah tiba malam hari, belum tentu kita akan hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Jadi ini sering terjadi dan sering kita dengar, tiba-tiba meninggal. Wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Dan sebaliknya ada orang yang sakit parah disangka akan meninggal, ternyata Allah berikan umur bagi dia. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha faqad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias dan dihias untuk diserahkan kepada mempelai lelaki, dipercantik, ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam keadaan tidak sadar. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan
wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak lelaki pemuda yang di pagi hari tertawa, sore hari tertawa, tahu-tahu tubuh mereka dimasukkan dalam liang lahat dan mereka dalam keadaan tidak sadar, dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat juga perkataan Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna lillahi ibadan futana." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik, hamba-hamba yang cerdas. Kenapa cerdas? Kata Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, "Talaqud dunya wa khaful fitana." Mereka telah mencarikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Ya. Mereka memandang hakikat dunia. Nadharu fiha falamma alimu anna laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka memandang hakikat dunia ini. Mereka renungkan apa sih hakikat dunia ini? Ternyata mereka dapati dunia ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia ini bukan kampung yang sesungguhnya. Kampung sesungguhnya ada di akhirat. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka pun menjadikan dunia ini seakan-akan ombak yang siap menjatuhkan, menenggelamkan orang, dan mereka menjadikan amalan soleh mereka sebagai perahu dan kapal yang akan menyelamatkan mereka tatkala mengarungi kehidupan dunia tersebut.